kalian sedang mengalami hidup dalam titik terendah, merasa tidak memiliki siapapun, atau semua hal yang kamu inginkan tak kunjung terwujud? Mungkin dari sebagian kalian sudah banyak yang menerapkan Law of Attraction, afirmasi, manifestasi, dan lain-lain. Namun belum ada pergerakan yang signifikan menuju sebuah perubahan yang kalian inginkan. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Mungkin karena kalian kurang merasakan, kurang bersyukur, kurang dalam berbagi, kurang dalam berdoa, kurang dalam bersabar, dan masih banyak lainnya. Nah, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi beberapa hal yang bisa kalian lakukan dan bisa kalian jadikan sebagai kompas dalam mewujudkan segala impian atau manifestasi. Hal-hal ini aku ambil dari sebuah kisah nyata yang benar adanya. Dan ilmu ini sangat bermanfaat buat kalian yang sedang dalam keadaan depresi, terpuruk, overthinking, dan lain-lain. Semoga hal-hal ini dapat membantu kalian merefleksikan dan mengevaluasi seberapa jauh cara mengundang manifestasi menuju realitasmu. Lakukan ini selama 1 bulan, maka aku jamin perubahan mulai akan terjadi. Dan jika hal-hal ini kalian lakukan secara konsisten dan penuh keyakinan, maka sudah pasti hidup kalian penuh dengan kelimpahan dan keajaiban, dan segala akses kemudahan menjadi milik kalian. Dan ini adalah beberapa hal yang harus kalian pahami dan lakukan. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah tuliskan apapun yang ingin kalian raih dalam hidupmu atau goals kalian. Ambillah pulpen dan kosong atau kertas kosong juga boleh. Setelah itu aku minta kalian untuk menulis semua hal yang ingin kalian capai dalam hidup ini. Tulis sedetail mungkin keinginan apa yang ingin kalian inginkan. Misal, beli mobil, beli rumah, punya uang sekian, dan sebagainya. Kenapa harus ditulis tangan? Kenapa tidak pakai HP atau alat elektronik yang lainnya? Karena dengan menulis secara tidak langsung, badan kita memiliki ingatan akan rasa keinginan tersebut. Alam bawah sadar akan merespon sinyal ini sebagai tanda pengingat yang harus diwujudkan. Itulah pentingnya kenapa harus ditulis. Nah, tulisan-tulisan ini juga berperan sebagai pengingat ketika kalian mulai merasakan burnout atau kelelahan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Bacalah dan rasakan bagaimana rasanya ketika awal kalian menulis daftar keinginan ini. Resapi dan rasakan secara mendalam, maknai rasanya, dan yang perlu kalian lakukan saat sedang lelah, kalian cukup baca lalu beristirahatlah sebentar dan lepaskan lagi semua keinginan itu pada Tuhan dan alam semesta ini. Tuhan dan alam semesta akan memberikan semua itu ketika kamu benar-benar sudah mencapai dalam keadaan pelepasan total. Yakinlah semua tujuanmu akan tercapai ketika semua elemen pelepasan seperti kebersyukuran, keikhlasan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang, dan lain-lain sudah kamu lakukan. Dan tanpa kalian sadari, perlahan namun pasti, satu persatu tujuanmu mulai tercapai. Dan jangan lupa berikan checklist atau tanda ketika beberapa tujuanmu mulai terwujud. Hal ini ditujukan agar kamu terus bersyukur. Keajaiban mulai terasa ketika unsur pencerahan sudah menaungi sebuah wadah. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba kalian menjadi magnet dalam segala hal. Hal nomor 2 adalah berhenti menonton, mendengar, ataupun nongkrong dengan hal-hal bodoh yang tidak membuat kalian bertumbuh. Tidak menutupi kenyataan kalau manusia sangat suka dengan hiburan, entah hiburan secara nyata ataupun secara maya. Ada banyak cara menghibur diri seperti nonton video-video yang kurang bermanfaat, mendengarkan apapun yang berbau, ataupun nongkrong dengan orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang selalu senang menghambatmu untuk bertumbuh. Mulai sekarang hindari menonton tontonan yang tidak bermanfaat sama sekali. Akan lebih baik jika kalian menonton konten-konten video tentang edukasi kehidupan, keuangan, spiritual, atau hal-hal yang menjurus ke arah pertumbuhan diri atau self-development atau self-improvement. Dengan kalian menonton konten-konten tersebut, kalian akan mendapatkan banyak insight dan pelajaran yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan tanpa kalian sadar, kalian mulai merasakan perubahan-perubahan kecil yang lama-lama akan merubah habit dan cara pandangmu terhadap hidup dan dunia ini. Dan berhentilah juga mendengarkan lagu-lagu galau ketika hati kalian sedang tidak baik-baik saja. Hal itu akan membuat hatimu makin kelam dan tanpa sadar kalian makin tenggelam dalam rasa kebersedihan. Kebanyakan orang sangat suka dengan lagu galau karena lagu tersebut terasa seperti mewakili perasaannya pada saat itu. Padahal kalau terus dikonsumsi, maka kalian akan makin jauh dari rasa bahagia. Sedangkan hal-hal seperti afirmasi, manifestasi, sangat memerlukan energi positif dalam prakteknya. Dengan hobi mendengarkan lagu-lagu sedih seperti ini, kalian sudah mulai mengembangkan energi negatif tanpa kalian sadar. Perasaan boleh aja sedih, tapi bukan berarti kalian manjakan perasaan itu, karena akan sangat merugikan diri kalian sendiri. Dan bukan berarti juga kalian tidak boleh merasakan energi atau perasaan negatif. Hanya saja, sesekali rasakan perasaan negatif sebagai acuan pembelajaran dalam hal pengembangan diri.
Misal kalian merasa sedih karena ditinggal orang terkasih, maka akan timbul perasaan atau emosi negatif. Rasakan saja, jangan dilawan. Karena dengan begitu, perasaan sedih itu akan mengirim sinyal ke pikiran dan hati kalian. Selanjutnya, tubuh dan hati akan mulai membuat sebuah treatment untuk menghadapi keadaan tersebut. Dan dengan begitu, maka sistem imun akan mengenali rasa itu dan mulai mengobati dengan sendirinya. Dan hal tersebut terjadi tanpa kalian sadari. Dan faktor ketiga adalah faktor lingkungan atau orang-orang yang sering bersamamu. Circle kurang baik akan membawamu jauh kepada pemikiran positif. Lingkungan atau orang-orang toksik akan menjadi momok menakutkan tanpa kalian sadari. Contoh lingkungan toksik seperti orang-orang yang suka memanipulasi, orang yang senang ngomongin keburukan orang lain, lingkungan yang suka ngeremehin kalian, dan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan kalian, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan inilah yang wajib kalian hindari, bahkan tinggalkan kalau perlu. Kalau kalian masih mempertahankan lingkungan seperti ini, maka selamat. Kalian selamanya akan terjebak dalam energi negatif tanpa batas. Akan lebih baik jika menyeleksi lebih dahulu daripada terjebak. Maka bijaklah dalam berteman dan menjalin relasi. Karena semua manifestasi butuh keselarasan. Bukan hanya sekedar keselarasan diri sendiri, namun keselarasan lingkungan juga sangat berpengaruh besar dalam terwujudnya sebuah manifestasi. Maka bijaklah dan hindari hal-hal tersebut. Hal ketiga yang perlu kalian lakukan adalah buatlah video pendek yang berisi tentang goals atau tujuanmu. Kali ini aku ingin kalian membuat sebuah video yang berisi tentang gambar-gambar impian. Buat dan editlah gambar-gambar tersebut menjadi satu dan jadikan video slideshow. Lalu kalian rekam suara kalian sendiri dan afirmasikan di setiap slide foto yang ada dalam video tersebut. Usahakan saat merekam suara, kalian juga harus bisa merasakan rasa seperti kalian sudah memilikinya. Maka energi ucapanmu akan terekam dengan baik di alam bawah sadar kalian. Misal pada slide gambar mobil, kalian rekam suara dan sebutkan detail dari mobil itu, seperti mereknya, tahun pembuatannya, dan lain-lain. Contohnya begini, ini adalah mobilku, dan ini adalah mobil pertamaku. Honda Jazz tahun 2019 berwarna hitam. Aku membelinya cash dan aku sangat bahagia. Aku gunakan mobil ini untuk kemanapun aku pergi. Nah, selanjutnya di bagian slide foto lainnya, misal di foto rumah, kalian rekam lagi suara kalian dengan kalimat afirmasi yang menurut kalian sangat terasa rasanya dan terasa powerful. Nah, setelah video tersebut sudah jadi secara keseluruhan, maka tontonlah setiap baru bangun tidur dan saat kalian akan pergi tidur. Rasakan rasanya, rasakan bahagianya, dan mulailah memvisualisasikan juga secara langsung setelah menonton video itu. Setelahnya, kalian lepaskan lagi perasaan itu ke alam semesta dan Tuhan. Yakinlah semua gambar yang ada di dalam video itu akan menjadi realitasmu. Biarkan lepas dan jadilah. Dan selanjutnya, kalian lakukan nomor 4 adalah dekatkan diri makin dekat dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Selepas kalian melakukan 3 hal atau langkah-langkah di atas, sekarang adalah waktunya kita untuk makin mendekatkan diri kita kepada Yang Kuasa. Apapun agama kalian, beribadahlah dan terus berdoa dengan murni dan tulus. Berdoalah dengan rasa dan lepaskan hasilnya padanya. Mendekatkan diri pada Tuhan juga membuat kita semakin cepat mencapai kesadaran tertinggi, di mana level kesadaran tertinggi adalah tataran di mana semua apa yang kita inginkan makin mudah untuk terjadi. Maka dengan beribadah, maka kita semakin tahu dengan ketentuan Tuhan dan makin bisa memahami apa itu konsep bersabar dan menerima. Bersabar dalam doa dan menerima hasil dari doa. Tuluslah dalam memuja Tuhanmu. Jangan ada sedikit pun doa yang terkontaminasi oleh ego, ketidaksabaran, penolakan, dan lain-lain. Semakin murni dan yakin akan Tuhan, maka dengan mudah Tuhan akan menyampaikan pada alam semesta kalau kita pantas mendapatkan reward dari apa yang kita doakan dan manifestasikan. Hal nomor 5 adalah tunjukkan rasa syukurmu. Bersyukur adalah unsur penting dalam sebuah proses manifestasi. Dengan bersyukur kita mengirimkan sinyal kelimpahan. Sebaliknya, jika orang mengeluh, maka sinyal yang ditangkap oleh semesta adalah kekurangan. Maka bijaklah dalam hal ini. Jangan biarkan ambisi atau ego malah menjadikan kita manusia yang serba berkekurangan. Tunjukkan rasa syukurmu bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun. Rasa syukur adalah bentuk apresiasi seorang manusia pada Tuhannya, pada alam semesta, dan lain-lain. Dengan bersyukur, maka Tuhan akan selalu menambahkan nikmat yang luar biasa. Rasa syukur adalah energi yang sangat mempengaruhi sebuah manifestasi. Energi yang dihasilkan dari rasa syukur sangat baik dan positif. Maka, mulai dari sekarang, hentikanlah mengeluh dan perbanyak syukur meski dalam hal-hal terkecil sekalipun. Maka percayalah, kalian sudah berada di jalan yang tepat menuju hidup yang kalian idam-idamkan. Hal nomor 6 adalah dengarkan tuntunan meditasi dalam hal apapun yang kamu inginkan.
Meditasi adalah sebuah tindakan yang membuat seseorang menjadi makin tenang dan mencapai kedamaian secara hati dan pikiran. Meditasi pun dipercaya membawa dampak yang baik jika rutin dilakukan, entah dari segi kesehatan bahkan kejiwaan. Ada banyak macam teknik meditasi, contoh meditasi ketenangan, meditasi afirmasi, meditasi visualisasi, dan banyak lagi. Nah, di step ini kalian harus menentukan meditasi apa yang paling cocok dengan keadaan dan keinginanmu saat ini. Misal kalian saat ini sedang ingin mendapatkan banyak uang, maka carilah tuntunan meditasi tentang uang. Tuntunan meditasi itu seperti meditasi yang dipandu oleh suara yang mengafirmasikan keinginanmu saat ini. Lakukan tuntunan meditasi ini sesering mungkin, maka sistem alam bawah sadarmu akan merekamnya, seperti halnya hipnoterapi. Dan pada akhirnya alam bawah sadar akan mencoba menarik afirmasi dalam meditasi itu menuju permukaan dan mewujudkannya di realitas kehidupan kalian. Cobalah tenang dan rileks saat melakukan meditasi, karena kunci kematangan meditasi tergantung dari apa yang kita rasakan saat itu. Selamat mencoba bermeditasi. Hal nomor 7 adalah ulangi terus afirmasi positifmu. Afirmasi adalah obat untuk segala mental block atau kecenderungan berpikir negatif. Afirmasi akan sangat baik jika dilakukan pada saat akan tidur. Nah, pada saat kita mengantuk, maka pikiran kita ada dalam fase alpha mind, di mana keadaan itu cukup mempengaruhi alam bawah sadar kita. Maka rutinlah dalam melakukan afirmasi positif seperti aku sehat, aku kaya, aku bahagia, aku selamat, dan seterusnya. Afirmasi yang kita lontarkan berulang-ulang akan mempengaruhi servo mekanisme kita. Maka dengan otomatis kita membuat servo baru yang lebih positif dan membuat dampak baik dalam realitas kita. Dengan begitu, afirmasi menjadi irisan kuat dalam proses manifestasi. Semakin positif alam bawah sadarmu, maka semakin baik pula kita dalam berproses menuju keterwujudan manifestasi. Hal nomor 8 adalah bersabar dan bersiaplah. Di titik ini adalah di mana semua hal-hal di atas sudah kita jalankan dengan baik, layaknya rundown dalam sebuah acara. Maka di step ini kita wajib bersabar atas apa yang kita inginkan. Bersabar bukan berarti menunggu-nunggu dalam setiap waktu. Tapi bersabar yang dimaksudkan di sini adalah bersabar yang ada di tingkat pelepasan tanpa ada rasa menunggu, di mana rasa sabar ini ada di level tertinggi dari rasa sabar itu sendiri. Perlu latihan khusus dan proses untuk menuju titik sabar ini. Terus latihlah dirimu agar sabar dan jangan biarkan dirimu terjebak dalam dimensi kemenungguan. Dan bersiaplah karena jika kita sudah sampai di titik sabar yang dimaksudkan, maka kita harus benar-benar mempersiapkan segalanya, seperti mental, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Kenapa harus dipersiapkan? Karena kita tidak pernah tahu jika kita tiba-tiba berubah dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Bagaimana sikap kita ketika manifestasi kita terwujud? Apakah sikap kita akan berubah menjadi lebih sombong atau lupa diri dan sebagainya? Inilah pentingnya kita untuk bersiap. Istilah ini mungkin akan relate dengan konsep kebersiapan. Jangan biarkan hasil merubah apa kita sebelumnya. Apapun hasilnya, tetaplah menjadi pribadi yang sama seperti saat awal kita menandatangani kontrak dengan manifestasi, atau lebih tepatnya saat kita sebelum berproses. Contohnya, sebelum kita menjadi orang yang berlimpah, kita adalah pribadi yang dermawan. Maka ketika kelimpahan datang menghampiri, maka kita harus lebih banyak lagi dalam berbagi. Jangan malah membatasi rasa berbagi tersebut. Ataupun sebelum manifestasi terwujud, kita adalah sosok yang bisa menghargai orang lain. Maka ketika manifestasi terhajatkan, kita dituntut untuk lebih bisa menghargai orang lain. Dan masih banyak contoh lainnya. Tetaplah rendah hati walaupun sudah berkelimpahan. Tetaplah berbagi bahkan saat hasil memaksa kita untuk lebih bersabar dengan kenyataan. Jadi bersabarlah dan bersiaplah. Dan hal yang kesembilan adalah yakinkan dirimu pantas untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. You deserve what you desire. Kamu pantas mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kutipan tersebut memang benar adanya. Seni tersulit di dunia ini adalah seni yakin. Yakin pada diri sendiri, yakin pada Tuhan, dan yakin terhadap apapun yang belum terjadi. Pada prakteknya, seni yakin adalah seni yang menuntut dan menuntun kita untuk menjadi manusia dalam tataran kesadaran tertinggi. Seperti yang selalu digadang-gadangkan, kesadaran tertinggi manusia adalah puncak pencerahan yang mampu membawa kalian menuju hidup yang kalian inginkan dan impikan. Maka dari itu sangatlah perlu untuk merasa yakin akan kepantasan kita menjadi apa yang kita mau. Selama kita masih belum yakin dengan apa yang kita impikan, maka sudah dipastikan ada sebuah mental block yang ada di dalam diri atau hati kalian. Dan mental block itulah yang akan menjadi penghambat rambatan percepatan manifestasimu. Mulai sekarang yakinlah dengan dirimu sendiri,
dengan Tuhanmu, dan dengan unsur-unsur keyakinan lainnya yang turut serta dalam membersamai impianmu. Hal ke-10 adalah lakukan hal-hal yang menunjang impian atau tujuanmu. Keseimbangan akan selalu menjadi hal yang sangat penting di dunia ini. Sama halnya dengan manifestasi, manifestasi tanpa usaha nyata maka bisa dipastikan maka hasilnya bisa jadi nihil. Usaha nyata yang dimaksudkan adalah seperti melakukan kegiatan yang bisa mendongkrak impianmu menjadi kenyataan. Lebih tepatnya bukan seperti kerja keras, tapi lebih ke arah berusaha dengan cerdas. Lakukan apa yang kamu bisa, buatlah usahamu menjadi manfaat dan menghasilkan walau sedikit, sehingga dari usaha nyata tersebut akan timbul relevansi untuk manifestasimu terwujud. Konsep yang mungkin kalian bisa pelajari adalah konsep Ikigai dari Jepang. Kalian bisa cari konsep ini di Google atau di YouTube. Sudah banyak juga yang membahas tentang konsep Ikigai ini. Layaknya yin yang, manifestasi pasti bisa terwujud dengan adanya iringan usaha nyata, rasa syukur, visualisasi, meditasi, dan hal lainnya yang menunjang manifestasi untuk muncul ke permukaan realitas kita. Bergeraklah, maka impianmu mulai nyaman untuk mendekatimu. Hal nomor 11 adalah, lakukan dan inginkan manifestasimu semudah seperti kamu bernafas. Bernafas adalah sistem tubuh kita untuk terus bertahan hidup. Bernafas pun adalah kegiatan bawah sadar kita. Tanpa kita perintah, maka alam bawah sadar sudah secara otomatis melakukannya. Nah, coba lakukan dan inginkan manifestasimu layaknya kamu bernafas. Lakukan dengan hati yang ringan, dengan penuh rasa bahagia, dan hal-hal yang membuat praktek manifestasi menjadi sebuah servo atau habit yang terjadi karena sudah otomatis dilakukan. Dan inginkan manifestasi semudah seperti kamu bernafas, tanpa paksaan, tanpa komando manual, maka manifestasi impian akan menjadi makin mudah timbul dalam kenyataan kita. Bukan hal yang mudah memang untuk berada di fase ini. Namun dari beberapa faktor sebelumnya, seperti melakukan seni yakin, seni bersabar, meditasi, ataupun afirmasi dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat menjadi penawar kita ketika kita benar-benar stuck atau berjalan di tempat. Jika kita masih merasa jauh dengan rasa terwujudnya manifestasi impianmu, maka evaluasi lagi. Besar kemungkinan ada beberapa hal krusial yang kita lewati. Cross check dan mulai terapkan lagi dengan benar hal-hal tersebut. Maka support system dalam bermanifestasi akan mulai seirama. Percayalah, kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Kita bisa mencapai kehidupan yang kita impikan pula. Nah, jadi itulah hal-hal yang pasti bisa merubah hidup kalian. Lakukan secara kontinu, secara rutin, secara konsisten. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena kita tidak pernah tahu kapan keajaiban akan datang menghampiri kita. Semoga bermanfaat dan selamat menjadi manusia baru.